Selamat malam, kembali lagi di kebaktian online kita. Dan sebelum memulai acara kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Dan untuk memulai acara kita, mari kita bernyanyi dari lagu Sion kita nomor 364. Tempat orang saleh, bukit-bukit permai dalam alam dunia yang baru. Sana tiada gaduh, hanyalah damai di hadapan senyum Bapamu. Bukit-bukit itu yang sungguh tampak sekarang oleh iman. Lalu kita lihat terangnya yang indah, hembuslah pergumulan. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhatian umatmu. Kita rindu akan bukit-bukit permai, musafir tak lagi dahaga. Suara ribuan yang bersorak-sorai di padang yang indah. Semua orang sahid berjabatan yang telah bergumul di dunia. Kita bersorak atas kemenangan dan mahkota diberikannya. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhatian umatmu. Raga kita penat, tapi kita tetap jalan terus. Meski angin tiup di lembah yang gelap, tapi itu yang menyadarkan kita indahnya kehendak Bapa. Ia akan pimpin dengan setia bukitnya. Oh, nyanyikan bukit permai, pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhatian umatmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kesempatan pada kami untuk berbakti online, Tuhan. Dan kiranya Engkau juga berkati pembicara pada malam hari ini yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Selamat malam saudara-saudara sekalian, baik pemirsa yang di rumah maupun yang di luar sana. Biarlah pada malam hari ini kita bersuka cita, kita boleh berbakti bersama-sama di malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas suatu pembahasan dari buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, yaitu warisan orang-orang kudus. Bab yang terakhir. Jadi sepanjang tahun ini kita membahas buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan pada saat ini adalah bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-20. Sebelumnya kita akan terlebih berdoa dahulu. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan membahas firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar firman ini boleh bermanfaat bagi kami. Biarlah firman ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkanlah dari motif-motif yang jahat kepada diri kami ya Bapa. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir. Ampunilah segala dosa kami, demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata warisan, apa yang ada di benak saudara-saudara? Ketika kita mendapat suatu warisan, pasti ada senangnya, tetapi juga ada dukanya. Ketika saya membaca warisan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, warisan itu berarti harta pusaka atau harta peninggalan. Jadi ketika bulan lalu kami ditinggal oleh orang tua yang tercinta, dan orang tua kami meninggalkan sebuah rumah dan tanah. Sebagai anak, dengan sendirinya kita akan mendapat warisan, dikatakan, atau peninggalan orang tua. Siapa yang tidak suka mendapat warisan? Pasti semua suka, karena itu kan kita tidak bekerja keras, kita mendapat sesuatu hal yang mungkin bagi dunia itu adalah harta kekayaan. Tetapi ada sedihnya, karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Dan pada buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, warisan orang-orang kudus ini itu adalah hadiah dari Tuhan. Ketika kita dianggap anak oleh orang tua kita, dengan sendirinya kita akan mendapat warisan itu. Tetapi ketika kita tidak dianggap anak oleh orang tua kita, mungkin kita tidak akan mendapat warisan. Begitu juga umat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan. Dikatakan di dalam buku peristiwa akhir zaman, warisan orang-orang kudus yaitu hadiah dari Tuhan. Dikatakan Kristus, hanya Kristus dan kebenarannya yang akan menyediakan bagi kita sebuah paspor ke surga. Jadi hanya kebenaran Kristus yang akan membawa kita ke surga. Jalan ke surga adalah kebenaran Kristus. Hati yang sombong berusaha memperoleh keselamatan. Tetapi baik hak kita masuk ke surga maupun kelayakan kita untuk itu terdapat dalam kebenaran Kristus. Jadi sering kecenderungan kita atau kecenderungan manusia ini berusaha untuk mencapai kerajaan surga dengan caranya sendiri. Banyak di luar sana orang-orang yang ingin mendapat surga mencari pahala. Mereka mungkin dengan motif memberi sedekah kepada orang janda atau orang fakir miskin agar mereka mendapat surga. Banyak motif-motif di dunia ini. Tetapi di buku peristiwa akhir zaman, di buku Roh Nubuat mengatakan manusia sering berusaha memperoleh keselamatan sendiri. Terbalik dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa
hak masuk ke surga maupun kelayakan kita untuk itu terdapat di dalam kebenaran Kristus. Hanya kebenaran Kristus yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak rindu pergi ke tempat yang seperti ini? Saya mencari gambar yang nyata tidak ada. Soalnya surga itu belum kita ketahui. Adanya gambar yang digambar oleh manusia. Kalau gambar manusia aja seindah seperti ini, apalagi apa? Keadaan di surga. Pasti lebih indah. Saya melihat gambar ini aja apa? Senang. Ada pohon-pohon, ada sungai, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sana. Banyak binatang, baik yang buas maupun yang jinak ada di sana semua. Siapa yang mendapat warisan dikatakan? Di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman mengatakan hamba-hambanya yang setia. Marilah hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak awal dunia ini. Jadi siapa yang berhak mendapat warisan dikatakan hamba-hamba yang setia, yaitu orang-orang kudus, umat pilihan Tuhan. Itulah yang akan mendapat warisan surga. Di buku selanjutnya dikatakan, mengapa kita harus memikirkan dunia yang akan datang? Dikatakan di situ, dengan memandang kenyataan-kenyataan dari kekekalan itu, maka kita akan terbiasa memupuk pemikiran tentang hadirat Allah. Ini akan menjadi tameng terhadap serangan musuh. Hal itu akan memberikan kekuatan dan jaminan, serta mengangkat jiwa, mengatasi rasa takut, dan dengan menghirup udara surga, maka kita tidak akan menghirup malaria dunia ini. Jadi di buku ini dikatakan bahwa ketika kita memikirkan dunia yang akan datang, itu akan memberikan kekuatan, jaminan, dan mengatasi rasa takut. Kenapa seperti itu? Ketika kami akan kehilangan seorang yang kita cintai, itu pasti akan merasa takut. Saya pernah akan mengalami kehilangan seseorang yang saya cintai, rasanya takut sekali. Dan ketakutan itu tidak bisa dipikirkan atau dibicarakan kepada orang lain atau orang lain supaya untuk membantu kita. Susah, saudara-saudara. Dan saya merasakan ketika melihat ibu saya kehilangan pasangannya, ketika ayah mau meninggal, dia takut kehilangan orang yang dia cintai. Dan saya merasakan apa yang dirasakan oleh ibu saya. Tetapi dikatakan di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, ketika kita memikirkan dunia yang akan datang, di situ akan memberi kekuatan atau jaminan dikatakan, agar kita boleh mempunyai pengharapan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Itu akan kita pelajari di dalam buku yang selanjutnya nanti. Jadi kita akan mendapat kekuatan dan jaminan sehingga itu akan mengatasi rasa takut kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Atau banyak hal yang lain. Mungkin rasa takut kehilangan pekerjaan dan banyak sebagainya. Tetapi Tuhan mempunyai janji kepada umatnya, umat yang setia, dia akan memberi kekuatan dan jaminan kepada umat-umatnya. Dikatakan kalau kita dapat menemui Yesus dalam kedamaian dan diselamatkan, selamat untuk selama-lamanya, maka kita akan menjadi makhluk yang paling bahagia. Oh, akhirnya tiba di rumah, di mana si jahat berhenti menyusahkan dan keletihan mendapat perhentian. Kadangkala ketika kita hidup di dunia ini, kita merasa letih. Mungkin karena beban berat kita, masalah-masalah kita. Kita ingin beristirahat. Tetapi
kalau kita masih di dalam dunia ini, tidak bisa. Kita akan masih memikirkan hal-hal di dunia yang mungkin berat bagi kehidupan kita, mungkin keluarga kita, mungkin kita harus menafkahi anak kita, menyekolahkan anak kita. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan kita untuk selama-lamanya dikatakan, maka kita akan menjadi makhluk yang paling berbahagia. Kita akan berhenti dari keletihan kita, mendapat perhentian di surga. Itulah janji dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya yang setia. Surga bukanlah tempat yang tidak nyata. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan sendiri menuliskan di dalam bukunya Peristiwa-peristiwa akhir zaman, dikatakan surga adalah tempat yang sungguh dan nyata. Betapa suatu sumber kegembiraan bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mengetahui bahwa mereka mempunyai seorang sahabat di surga yang memohon demi mereka, melalui kenaikan Kristus yang tampak nyata oleh mata. Semua penglihatan dan bayangan mereka tentang surga pun berubah. Tadinya mereka menganggapnya sebagai sebuah tempat dengan ruang tak terbatas yang dihuni oleh roh-roh tanpa wujud. Kini surga dikaitkan dengan pemikiran akan Yesus yang mereka kasih dan hormati di atas segala yang lain. Dengan siapa mereka sudah bercakap-cakap dan berjalan bersama-sama, yang mereka sudah pernah jamah bahkan tubuhnya setelah dibangkitkan. Jadi pada waktu itu ketika murid-murid belum mengenal Yesus sepenuhnya, mereka melihat surga itu seperti di situ dikatakan tadinya mereka menganggap sebagai sebuah tempat dengan ruang yang tak terbatas, yang dihuni oleh roh-roh tanpa wujud. Seperti yang pada saat ini di dunia ini tayangkan di film-film itu, kalau surga itu ada roh-roh dan ruangan yang tanpa batas. Itulah yang dipikirkan murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi ketika kenaikan Yesus ke surga, barulah mereka sadar, mereka akan menjamah, mereka boleh makan bersama-sama dengan Yesus, dan itulah yang membuat bahwa surga itu nanti nyata, seperti kenaikan Yesus pada waktu itu. Dan kemuliaannya yang tak terbayangkan. Nyonya Wet mengatakan, saya melihat keindahan dan kemuliaan Yesus yang luar biasa. Wajahnya lebih terang dari matahari pada tengah hari. Jubahnya lebih putih daripada warna putih yang paling putih. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepadamu kemuliaan surga? Dan malaikat-malaikat yang elok bernyanyi dan memetik kecapi 10 tali. Saudara-saudara, kita tidak bisa membayangkan kemuliaannya Tuhan. Di situ dikatakan wajahnya lebih terang dari matahari. Pada saat ini aja kalau kita ngelihat matahari, silo ya, kita nggak tahan. Di situ dikatakan wajahnya lebih terang dari matahari. Bagaimana silonya? Dan jubahnya lebih putih dari warna putih dikatakan. Kita nggak bisa membayangkan, saudara-saudara. Baru nanti kalau kita berada di surga bersama-sama dengan Tuhan, baru kita dikatakan, wah, sungguh indah. Tidak bisa dikatakan dengan bahasa manusia. Di sana, di surga nanti ada sungai-sungai, bukit-bukit, dan pepohonan yang indah. Di sini kita melihat pohon kehidupan dan tahta Allah. Dari tahta itu mengalir sebuah sungai yang jernih, dan pada kedua tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan. Di satu sisi sungai itu terdapat batang pohon, dan sebatang pohon lagi yang di sisi lain. Keduanya berupa emas murni yang kasat mata dikatakan. Mula-mula saya pikir melihat dua batang pohon, saya perhatikan lagi dan melihat bahwa keduanya menyatu di ujung pohon. Begitulah pohon kehidupan pada tiap sisi dari sungai Al-Hayat itu. Cabang-cabangnya merunduk ke tempat di mana kami berdiri, dan buahnya indah sekali. Tampaknya seperti perpaduan antara emas dan perak. Ketika saya membayangkan ini, agak susah ya. Saya cari-cari gambar yang seperti ini susah. Tetapi saya menemukan gambar mungkin bisa untuk membayangkan kita bagaimana pohon kehidupan ini.
Ini mungkin nggak sebagus di surga, tetapi ini hanya bayangan saja. Jadi dari tahta Tuhan itu keluar air sungai yang jernih dikatakan. Dan di tepi ada batang pohon yang lainnya, dan di tepi yang lainnya juga ada batang yang lainnya. Dan itu akan menjadi satu di atas, dan katanya buahnya seperti perpaduan emas dan perak. Dan batang pohon kehidupan ini dikatakan tadi apa? Seperti keduanya berupa emas murni yang kasat mata. Ya. Jadi kalau kasat mata itu bening sekali, tembus pandang. Saya belum pernah melihat emas yang kasat mata, itu saya belum pernah. Lihat emas ya emas biasa itu yang kuning itu. Tetapi di sini dikatakan pohon ini mempunyai 2 batang pohon di tepi yang satunya dan satunya yang lainnya. Dan ujungnya akan menjadi satu ke atas. Dan buahnya dikatakan perpaduan antara emas dan perak. Saudara bisa bayangkan begitu indahnya pohon kehidupan ini. Ini adalah pohon yang akan membawa bangsa-bangsa supaya mereka mendapat hidup yang kekal. Mereka akan disembuhkan di bawah pohon kehidupan ini. Dan di sana banyak bunga-bunga, buah-buahan dan satwa. Pada waktu itu Nyonya Wet melihat padang yang lain penuh dengan segala jenis bunga-bunga. Dan pada waktu saya memetiknya, saya berseru, kembang-kembang ini tidak akan pernah layu. Jadi ketika saudara memetik bunga di sana, bunganya nggak akan pernah layu dikatakan. Saya nggak bisa membayangkan saudara-saudara. Kalau layu itu, kalau akibat dosa, kan mati. Bunga di dunia ini kalau kita petik, mungkin bertahan 2 hari, 3 hari. Terus mati layu. Tetapi di surga nanti kalau Anda memetik bunga, bunga itu apa? Tidak akan mati. Saya tidak bisa berpikir seperti itu, tidak bisa membayangkan. Kehidupannya itu pasti berasal dari apa? Tuhan sendiri. Dan kemudian kami memasuki sebuah padang yang penuh dengan segala jenis binatang. Singa, anak domba, macan tutul, serigala, semuanya berkumpul dengan akrab. Kami lewat di tengah-tengah mereka dan mereka membuntuti kami dengan rasa damai. Jadi binatang-binatang liar, harimau yang dulunya makan domba, makan kelinci, sekarang mereka bersama-sama hidup rukun. Dan mereka menemani umat-umat Tuhan, dikatakan. Dan saya melihat sebuah meja terbuat dari perak murni, panjangnya berkilo-kilometer, namun mata kita tidak dapat melihat ujungnya yang lain. Saya melihat buah-buahan pohon al-hayat, mana, buah badam, buah zaitun, buah delima, anggur, banyak lagi jenis buah-buahan lain. Saya meminta kepada Yesus supaya memperbolehkan saya mencicipi buah-buahan itu. Jadi di situ ada meja yang panjang berkilo-kilometer, kita tidak bisa melihat ujungnya. Nanti kita akan duduk bersama orang-orang tebusan, mulai zamannya Adam sampai zamannya kita ketika Tuhan Yesus datang. Kita akan makan bersama-sama di situ. Kita akan menikmati roti mana yang pada waktu itu ditolak oleh apa? Bangsa Israel. Kita akan makan anggur bersama-sama dengan Tuhan di meja yang panjang itu. Ini gambarannya, di situ ada binatang buas, singa, serigala, kita bisa bermain-main dengan mereka. Bayangkan saudara, sungguh indah sekali. Kalau kita sekarang aja ke kebun binatang, kita takut jamah harimau atau singa. Bisa dimakan kita nanti. Tetapi di surga nanti kita akan bermain dengan mereka. Dan kita akan mendapat kebugaran masa muda yang abadi. Dikatakan semua bangkit dari kubur, mereka dalam keadaan tubuh yang sama seperti ketika mereka masuk ke liang kubur. Adam yang terdapat di antara umat yang dibangkitkan, bentuk tubuhnya paling tinggi dan sempurna, tetapi sedikit lebih pendek daripada putra Allah.
Adam memberikan perbedaan mencolok bagi manusia dari generasi kemudian. Dengan yang satu ini terlihatlah kemerosotan besar dari manusia. Tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan kebugaran masa muda yang abadi. Dikembalikan kepada pohon al-hayat dari Firdaus yang sudah lama hilang itu. Umat tebusan ini akan bertumbuh sampai mencapai ukuran perawakan dalam kemuliaan yang prima. Jadi kita akan bertemu dengan Adam. Adam paling tinggi, saudara-saudara, dikatakan. Tetapi lebih dikatakan di situ lebih pendek dari putra Allah. Dan kita bisa melihat karena akibat dosa, kemerosotan manusia ini. Darinya yang sempurna menjadi agak pendek. Tetapi Tuhan mengatakan kita akan dibawa kepada pohon al-hayat dari Firdaus yang sudah lama hilang itu. Dan umat tembusan ini akan apa? Bertumbuh. Kita akan bertumbuh di sana. Sampai mencapai ukuran perawakan dalam kemuliaan yang prima. Tidak ada yang memerlukan atau menginginkan istirahat. Tidak ada lagi rasa lelah dalam melakukan kehendak Allah dan mempersembahkan pujian bagi namanya. Kita selalu merasakan kesegaran pagi hari dan senantiasa jauh dari akhirnya. Bertambahnya pengetahuan tidak akan melelahkan pikiran ataupun menghabiskan tenaga. Surga seluruhnya sehat. Jadi kita nggak akan capek, saudara-saudara. Kita tidak menginginkan istirahat, dikatakan. Tidak ada lagi rasa lelah. Dikatakan surga seluruhnya apa? Sehat. Jati diri orang tebusan dipertahankan. Kebangkitan Yesus adalah contoh kebangkitan terakhir dari semua orang yang tidur di dalam Dia. Wajah juru selamat yang dibangkitkan itu, gerak-geriknya, tutur katanya, semuanya dikenal oleh murid-muridnya. Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, begitulah mereka yang tidur di dalam Dia akan bangkit kembali. Kita akan mengenali sahabat-sahabat kita sama seperti murid-murid itu mengenali Yesus. Jadi tabiat, jati diri kita dipertahankan di dalam surga. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang mendahului kita, kita akan melihat gerak-geriknya, tutur katanya, semuanya sama. Seperti yang mereka waktu itu hidup di dunia. Kegembiraan berjumpa keluarga kita di surga. Jadi ini yang dikatakan tadi, inilah adalah kekuatan dan jaminan bagi kita ketika kita ditinggal orang yang kita cintai. Di sini dikatakan pemberian Allah yang terbesar adalah Kristus yang hidupnya menjadi milik kita, diberikan demi kita. Ia mati bagi kita dan dibangkitkan untuk kita agar kita bisa keluar dari kubur kepada persekutuan yang mulia dengan para malaikat surga. Berjumpa dengan kekasih-kekasih kita dan mengenali wajah-wajah mereka. Karena keserupaan dengan Kristus itu tidak merusak citra mereka, melainkan mengubahnya kepada citranya yang mulia. Setiap orang saleh yang mempunyai hubungan kekeluargaan, sekarang ini kelak akan saling mengenal. Seperti yang pertama tadi kita baca, saudara-saudara. Jadi inilah jaminan dan kekuatan bagi umat Tuhan. Kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita. Di sana dikatakan setiap orang saleh yang mempunyai hubungan kekeluargaan sekarang ini kelak akan saling mengenal. Kita akan saling mengenal dengan saudara-saudara kita di surga nanti. Jadi Tuhan tidak akan menghilangkan ingatan-ingatan kita kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita. Dan inilah jaminan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada umat-umat tebusan atau umat-umat kudus yang ada di dunia ini, yang sekarang ini mengalami mungkin ditinggal oleh kekasih-kekasihnya, ditinggal oleh anak-anaknya. Janji Tuhan kita akan dipertemukan kembali di dalam surga.
Di sini ada juga keselamatan bayi-bayi dan orang dungu. Begitu bayi-bayi mungil keluar dalam kebakaan, dari pembaringannya yang penuh debu itu, mereka langsung terbang ke pelukan ibu-ibu mereka. Mereka bertemu kembali untuk tidak pernah berpisah lagi. Tetapi banyak dari anak-anak kecil ini yang ibunya tidak ada di sana. Percuma kita mendengar nyanyian kemenangan yang mempesona itu dari kaum ibu. Malaikat-malaikat menyambut bayi-bayi yang tidak mempunyai ibu lalu membawa mereka ke pohon al-hayat. Jadi Tuhan menjanjikan kepada ibu-ibu bahwa bayi-bayi yang mungkin pada saat ini meninggal waktu kita melahirkan, di situ Tuhan menjanjikan akan membangkitkan bayi-bayi ini ke pelukan ibu-ibu yang ditinggal oleh anak-anaknya. Dan ada bayi-bayi yang tidak mempunyai ibu di sana, itu akan dibawa malaikat, digendong oleh malaikat, dibawa pergi di bawah pohon al-hayat dikatakan. Dan sebagian orang bertanya, apakah anak-anak kecil dari para orang tua yang tetap percaya itu pasti selamat karena tabiat mereka tidak diuji, sedangkan semua orang harus diuji dan tabiat mereka ditentukan melalui cobaan. Pertanyaan ini diajukan, bagaimana anak-anak kecil itu mendapatkan ujian dan cobaan ini? Nyonya Wet melalui buku Roh Nubuat mengatakan, saya menjawab bahwa iman dari para orang tua yang percaya itu mencakup anak-anak itu, sebagaimana ketika Allah menghukum anak sulung bangsa Mesir. Jadi ada orang bertanya, loh bayi-bayi ini kan belum diuji, katanya kalau ke surga kan harus diuji dulu. Tetapi Tuhan menjawab, sebagaimana ketika Allah menghukum anak sulung bangsa Mesir, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa iman orang tua yang akan menyelamatkan anak-anaknya. Ketika bangsa Israel disuruh memberi darah pintunya, pintu rumahnya. Ketika orang tuanya mempunyai iman, anak sulungnya akan selamat. Tetapi ketika mereka nggak percaya, anaknya apa? Mati. Dan inilah yang dikatakan Tuhan. Jadi bayi-bayi orang percaya akan diselamatkan, walaupun itu tidak diuji dikatakan, karena iman orang tuanya. Ada pertanyaan lagi di sini. Apakah semua anak-anak dari para orang tua yang tidak percaya itu akan diselamatkan? Tetapi Tuhan menjawab apa? Kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukan maksudnya mengenai soal ini. Dan lebih baik kita membiarkannya di tempat di mana Allah telah membiarkannya dan memikirkan tentang soal-soal yang sudah dijelaskan dalam firman-Nya. Jadi ketika Allah tidak menyampaikan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, mungkin susah dalam pikiran manusia, kita jangan mereka-reka. Biarlah itu ada di kuasa Tuhan. Dikatakan lebih baik kita membiarkannya di tempat di mana Allah telah membiarkannya dan memikirkan tentang soal-soal yang sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Jadi kita hanya membahas apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Kalau Tuhan tidak mengatakan, jangan kita apa? Mereka-reka. Nanti apa? Tambah salah. Mengenai kasus A, kamu melihat dia sebagaimana adanya sekarang dan menyayangkan sikap masa bodohnya. Dia tidak menyadari akan dosa. Rahmat Allah akan menghapuskan segala kedunguan bawaan maupun yang ditularkan ini. Dan dia akan mendapatkan warisan di antara orang-orang saleh di dalam terang. Sejauh menyangkut soal kemampuan berpikir, tetapi dia mempunyai penyerahan dan penurutan seorang anak. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saya memikirkan ini, saya pernah orang itu dilahirkan tidak 100%, kurang. Jadi dungu orang ini. Apakah itu nanti bisa masuk surga? Pernah saya berpikir seperti itu. Dan Tuhan memberitahukan di sini. Tuhan akan melihat, dikatakan di sini,
Rahmat Allah akan menghapuskan segala kedunguan bawaan maupun yang ditularkan ini. Dan dia akan mendapat warisan di antara orang-orang saleh di dalam terang. Jadi ketika orang-orang dungu ini atau yang kurang normal ini, mereka juga mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan dengan bijaksananya akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tetapi di sini dikatakan ketika mereka mempunyai penurutan seorang anak, maka Tuhan akan mengadili mereka dengan cara Tuhan sendiri. Ketika mereka tidak tahu itu dosa, maka Tuhan dengan bijaksana, Tuhanlah yang akan memberikan hak mereka masuk surga apa enggak. Kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang seperti ini. Penghormatan kepada ibu-ibu yang setia. Ada waktu penghakiman akan berlangsung dan kitab-kitab dibukakan. Bila mana ucapan sabaslah dari hakim agung itu diumumkan dan mahkota kemuliaan yang kekal diletakkan pada dahi pemenang. Banyak yang akan mengangkat mahkota mereka di depan mata penghimpunan alam semesta itu. Lalu menunjuk kepada ibu mereka sambil berkata, "Dialah yang menjadikan saya seperti ini dengan rahmat Allah. Pengajarannya, doa-doanya telah menjadi berkat bagi keselamatan saya yang abadi." Jadi di sini dikatakan bahwa peran ibu-ibu sangat besar bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya ada di dalam kerajaan surga nanti, mereka akan memberikan hormat kepada ibu-ibunya ini. Mereka banyak yang akan mengangkat mahkota mereka di depan mata perhimpunan alam semesta itu, lalu menunjuk kepada ibu mereka. Seandainya ibu gak mendoakan saya gak ada di sini. Tetapi karena doa ibu dan pendidikan ibu, pengajarannya, inilah yang membuat saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah ucapan syukur anak-anak kepada ibu-ibunya yang mendidik dengan benar. Malaikat-malaikat Allah mengabadikan nama-nama dari para ibu yang upaya-upayanya telah memenangkan anak-anak mereka kepada Yesus Kristus. Jadi para ibu sangat dihormati di sana karena mendidik anaknya dengan benar, memperkenalkan kebenaran Yesus kepada anak-anaknya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, apakah kalau kita naik ke surga, watak kita tidak berubah? Di sini dituliskan watak kita tidak berubah, saudara. Dikatakan kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa percobaan ini agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Jadi dikatakan bahwa watak kita tidak berubah. Sering kali saya pernah mengatakan pada istri saya, kamu itu harus berubah. Kita itu sudah dilahirkan kembali, hidup baru. Yang lalu-lalu watak yang jelek itu harus dirubah. Tetapi kadang-kadang kita mengatakan apa? Ini sudah lama, saya mulai kecil ya begini ini. Tidak bisa dirubah, susah. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Kita harus berubah, dikatakan. Kalau kita mau menjadi seorang saleh di surga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Jadi ketika kita seorang pemarah di dunia ini, ya kita harus, di situ dikatakan cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Kita harus mengakui bahwa seorang yang pemarah itu salah.
seorang yang pemendam itu apa? Salah. Dan kita harus apa? Berubah. Jangan kita sering mengatakan, saya dilahirkan dari keluarga pemarah. Jadi saya ini ya suka marah. Tidak boleh seperti itu. Dikatakan ketika kita mau menjadi warga surga, kita harus berubah di dunia ini terlebih dahulu. Watak-watak atau tabiat-tabiat yang jahat harus kita tinggalkan melalui rahmat Kristus. Sehingga ketika Tuhan datang, dikatakan di situ Tuhan Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu kedatangannya. Jadi watak ini harus dirubah mulai apa? Mulai sekarang saat ini. Karena di situ dikatakan pada masa pencobaan ini supaya kita apa? Mengubah watak kita agar kita dilayakkan untuk istana yang di atas. Jadi mulai saat ini watak-watak kita atau tabiat-tabiat kita yang jahat harus diserahkan kepada Yesus Kristus. Agar Tuhan mengubah sedikit demi sedikit sehingga kita dilayakkan untuk mendapat warisan kerajaan surga. Kedamaian dan suasana menyenangkan di surga. Segala sesuatu di surga itu mulia dan luhur. Semua orang mengusahakan kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Tidak ada yang bertekun mencari dan mengutamakan diri sendiri. Adalah menjadi kegembiraan utama dari semua makhluk-makhluk suci untuk menyaksikan kegembiraan dan kebahagiaan orang lain di sekitar mereka. Jadi sungguh indah di surga ini, saudara-saudara. Di sana tidak ada orang yang mementingkan diri. Dikatakan di situ tidak ada yang bertekun mencari dan mengutamakan diri sendiri. Mereka saling melayani, dikatakan. Di situ dikatakan yang terbesar di sana adalah yang paling tidak mementingkan diri. Dan yang paling kecil itulah yang paling besar dalam rasa bersyukur dan kekayaan kasih. Jadi ketika kita melayani di dalam gereja kita tidak boleh mementingkan diri. Karena di surga di sana nggak ada orang yang mementingkan diri. Mereka berlomba untuk saling apa? Melayani. Dikatakan yang paling kecil itulah yang paling besar dalam rasa bersyukur. Yang terbesar di sana adalah yang paling tidak mementingkan diri. Di surga tidak ada suara-suara perbantahan yang merusak kedamaian surga, yang manis dan sempurna. Penduduk-penduduknya tidak mengenal penderitaan, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Semuanya dalam keserasian yang sempurna, dalam keteraturan yang sempurna, dan kebahagiaan yang sempurna. Ketika saya membaca ini, saya sangat senang sekali, saudara-saudara. Karena di sana tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, damai di dalam diri kita ini. Pada saat ini ketika kita melihat mungkin saudara-saudara kita yang kekurangan, dianiaya, kita sedih. Kita menderita melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Tetapi di sana di surga tidak ada penderitaan. Semuanya berjalan serasi dalam keteraturan yang sempurna. Di sana kasih berkuasa. Tidak ada unsur-unsur yang membuat geger. Tidak ada perselisihan atau pertengkaran maupun perang mulut. Jadi saudara-saudara, ketika kita mendapat warisan surga ini, kita harus menghilangkan perselisihan, pertengkaran, maupun perang mulut. Kalau kita masih berselisih pada saat ini, marilah kita bersama-sama dikatakan, kalau kita ingin mempunyai warisan surga, kita harus meninggalkan perselisihan, pertengkaran, atau perang mulut di dalam gereja kita. Dan kita akan bersama-sama saling mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri, saling melayani. Itulah janji Tuhan. Itulah yang memberi kekuatan kita. Ketika kita mungkin pada saat ini mempunyai masalah di antara saudara-saudara seiman, ketika saya membaca ini, sungguh
bahagia, saudara. Tidak mempunyai musuh itu enak sekali. Karena kalau kita punya musuh, kalau kita datang ke gereja, pasti apa? Hati ini tidak enak. Tetapi ketika semua itu saling mengasihi, bayangkan saudara-saudara, kehidupan yang sangat indah. Tidak ada mementingkan diri. Tidak ada yang mencari apa? Pujian. Semuanya saling mengasihi. Dan Yesuslah yang menjadi apa? Pusat di dalam kerajaan surga. Dan di sana tidak ada penggodaan dan tidak ada dosa. Tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat, serta keinginan jahat yang mendapat kesempatan untuk menggodaan. Di sana tidak ada penggodaan, tidak ada kemungkinan akan kesalahan. Jadi pohon di surga dulu ada dua pohon, pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat dikatakan tidak ada lagi. Karena umat-umat Tuhan apa? Sudah diuji. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat ini sama Tuhan tidak ditaruh di situ lagi. Karena sudah tidak dipakai lagi. Karena umat Tuhan, umat tebusan Tuhan sudah mengalami ujian. Dan di sana tidak ada penggodaan. Setan, kalau kita mempelajari yang kemarin, bab yang ke-19 itu, setan akan apa? Dibakar. Orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat sudah dibakar semua. Jadi nggak ada yang menggoda kita. Tidak ada kemungkinan, dikatakan tidak ada kemungkinan akan kesalahan. Dan di sana tidak ada penggodaan. Jadi kita tidak usah khawatir lagi dengan setan. Karena setan sudah tidak ada lagi. Menyelidiki perbendaharaan harta alam semesta. Tak terikat oleh kefanaan. Jadi umat-umat kudus ini mereka terbang ke dunia-dunia yang jauh tanpa merasa lelah. Dunia-dunia yang gemetar dengan kesedihan atas penderitaan umat manusia dan menyanyikan lagu-lagu gembira mendengar berita tentang satu jiwa yang ditebus. Dengan penglihatan yang tidak terhalang, mereka memandang kemuliaan penciptaan matahari, dan bintang-bintang, serta tata surya, semuanya dalam keteraturan yang ditentukan mengelilingi tahta Allah. Pada segala sesuatu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, nama Khalik tertera, dan di dalam semuanya keleluasaan kuasanya ditunjukkan. Jadi, saudara bayangkan kita akan terbang ke dunia-dunia lain. Kalau pada saat ini kita mungkin ke bulan aja berbulan-bulan. Tetapi ketika kita di surga, kita akan pergi ke dunia-dunia lain, di mana di sana juga ada ciptaan Tuhan yang lain. Kita akan menjadi berkat bagi mereka. Kita akan menjadi contoh teladan bagi mereka. Kita akan memberikan pujian, kegembiraan, dan menyaksikan bahwa Tuhan mengasihi ciptaannya. Sehingga di situ dikatakan dunia-dunia yang gemetar dengan kesedihan atas penderitaan umat manusia, mereka melihat pada saat ini begitu menderitanya kita ini. Tetapi ketika kita nanti di surga, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita di dunia kita yang lain. Kita akan bercerita bersama-sama, membagikan rencana keselamatan kepada saudara-saudara kita yang ada di dunia-dunia lain. Dan sejarah kudus dipelajari ulang. Dikatakan, walaupun kesedihan dan kesusahan serta penggodaan dunia berakhir dan penyebabnya dihapuskan, umat Allah akan selalu memiliki pengetahuan yang jelas dan luas tentang bagaimana nilai keselamatan mereka. Penebus kita senantiasa akan menyandang tanda-tanda dari penyalipannya, di kepalanya yang terluka, di lambungnya, di kedua tangan dan kakinya. Itu sajalah bekas-bekas perbuatan kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Jadi saudara-saudara, ketika di surga semuanya baik, tetapi ada satu hal yang tetap akan teringat. Dikatakan di situ, bekas-bekas dari
penderitaan Yesus, mahkota duri yang di kepalanya, lambungnya yang terluka oleh tombak, tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, itu akan tetap melekat di dalam Yesus. Kita enak, kita yang cacat mungkin di dunia ini ketika kita masuk surga sama Tuhan dipulihkan. Kita menjadi orang yang sehat, mudah kembali, tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia akan tetap tanda-tanda yang di lambungnya yang terluka, di kepalanya, dan kaki dan tangannya akan tetap melekat pada dirinya. Ini adalah perbuatan kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, ciptaan-ciptaan lain tidak akan atau tidak mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Kebingungan-kebingungan dalam kehidupan dijelaskan. Segala yang telah membingungkan kita di dalam pemeliharaan Allah akan dibuat jelas di dunia yang baru nanti. Hal-hal yang sukar dimengerti kelak akan mendapatkan penjelasan. Rahasia-rahasia anugerah akan disingkapkan di hadapan kita. Apa yang oleh pikiran kita yang fana hanya menemukan kebingungan dan janji-janji yang tak terpenuhi, kita akan melihat keharmonisan yang paling sempurna dan indah. Kita akan mengetahui bahwa kasih yang tak terhingga itu mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya sangat menyusahkan. Jadi saudara-saudara, ketika kita di dunia ini ada masalah-masalah, kebingungan-kebingungan, mungkin kita akan bertanya, Tuhan, kenapa aku dulu nggak lulus? Aku nggak masuk dalam kerja seperti ini. Kenapa aku nggak bisa jadi tentara dulu, Tuhan? Kenapa zamannya ini seperti ini? Jadi kebingungan-kebingungan yang kita hadapi di dunia ini, kita akan tanya kepada Tuhan, dan di sana Tuhan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tuhan akan memberikan, dikatakan di situ, kita akan mengetahui bahwa kasih yang tak terhingga itu mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya sangat menyusahkan. Jadi Tuhan mempunyai rencana kepada kehidupan kita yang kita tidak tahu. Dan itu akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Sehingga ketika kita melihat, waduh, sungguh ajaib Tuhan kita. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi apa? Kehidupan kita masing-masing di dunia ini. Dikatakan pada waktu kita menyadari pemeliharaannya yang lembut dari Dia, yang membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan kita, maka kita akan bersuka dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata-kata dan penuh dengan kemuliaan. Jadi nanti Tuhan akan menjelaskan semuanya ini, dan kita akan bergembira, bersukaria, dikatakan kegembiraan yang tak terlukiskan, dikatakan. Karena itu dengan kata-kata dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kesukaan kita akan senantiasa bertambah, dikatakan. Ada banyak rahasia dalam rencana penebusan. Penghinaan terhadap putra Allah, supaya ia didapati dalam sosok sebagai seorang manusia, kasih dan sikap merendahkan diri yang ajaib dari Bapa dengan menyerahkan putranya, yang bagi para malaikat surga itu menjadi keheranan yang berkesinambungan. Dan semua ini akan menjadi pelajaran dari umat tebusan sepanjang zaman kekekalan. Sementara mereka merenungkan pekerjaan Allah dalam penciptaan dan penebusan, kebenaran baru terus akan terbuka kepada pikiran yang terheran-heran dan terkagum-kagum. Sementara mereka belajar lebih banyak lagi tentang hikmat, kasih, dan kuasa Allah, pikiran mereka akan terus berkembang, dan kesukaan mereka akan senantiasa bertambah. Jadi kita akan mempelajari tentang rencana keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini. Dan itu akan kita pelajari di dalam kehidupan yang kekal nanti. Pelajaran ini dikatakan akan hikmatnya akan bertambah-tambah. Tidak akan selesai kita mempelajari rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dikatakan lidah tak dapat menceritakannya, pena tak dapat melukiskannya. Engkau boleh merenungkan setiap hari selama hidupmu. Engkau bisa menyelidiki kitab suci dengan tekun untuk memahaminya.
engkau dapat mengerahkan segala kemampuan dan kesanggupan yang Allah telah berikan kepadamu dalam usaha memahami kasih dan belas kasihan Bapa Semawi itu. Namun tetap ada satu yang tak terbatas. Engkau boleh mempelajari kasih sepanjang zaman itu, namun engkau tidak pernah dapat memahami sepenuhnya panjang dan lebarnya, kedalaman dan ketinggiannya dari kasih Allah yang mengaruniakan putranya untuk mati bagi dunia ini. Kekelan itu sendiri tidak pernah dapat menyatakan itu sepenuhnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita mempelajari rencana keselamatan ini, dikatakan kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya. Karena kasih Allah ini sangat luas sekali. Dikatakan di situ, kita tidak pernah dapat memahami sepenuhnya panjang dan lebarnya, kedalaman dan ketinggiannya dari kasih Allah yang mengaruniakan putranya untuk mati bagi di dunia ini. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya untuk memahami itu, saudara-saudara. Tetapi kita akan belajar, terus belajar, dan mungkin akan bertambah pengetahuan kita, tetapi sepenuhnya kita akan tidak memahami bagaimana Tuhan menyatakan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada manusia yang berdosa ini. Seluruh alam semesta menyatakan bahwa Allah itu kasih. Peperangan besar sudah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta bersih, dikatakan. Satu denyut kerahasiaan dan kebahagiaan berdetak sepanjang penciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan segalanya itu mengalirlah kehidupan dan terang dan kebahagiaan ke seluruh ruang alam semesta yang tak terbatas. Dari atom yang terkecil sampai dunia yang paling besar, segala sesuatu yang hidup maupun tidak, dalam keindahan dan kesukaan sempurna yang tak terselubung, menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi saudara-saudara, pada malam hari ini, di dalam buku Roh Nubuat, mengatakan ketika peperangan ini sudah berakhir, ketika setan sudah dikalahkan, dan dosa tidak ada lagi, seluruh semesta alam ini akan memuji Tuhan. Tuhan akan menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Dan Tuhan menyatakan kepada dunia lain, kenapa Tuhan mengizinkan setan pada waktu tidak langsung dibunuh. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada seluruh ciptaannya, alam semesta ini, bahwa apa yang dituduhkan setan kepada dia tidaklah benar. Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat, Tuhan yang otoriter, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi ciptaannya. Yang kasihnya ini kalau kita pelajari, dikatakan itu kita nggak akan pernah mengerti sepenuhnya, dikatakan. Bagaimana seorang Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal hanya untuk segelintir atau mungkin debu. Sebetulnya kita itu seperti sampah, nggak terpakai, nggak berguna, saudara-saudara. Tetapi Dia yang di surga rela untuk menebus dosa-dosa kita demi kita yang menjijikkan ini, yang seperti sampah ini. Dan disitulah Tuhan boleh memberikan teladan. Tuhan memperlihatkan kepada dunia-dunia lain bahwa apa yang dituduhkan setan tidak seperti yang dituduhkan itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kasih, yang rela mengorbankan anaknya demi manusia ini. Dan warisan ini, saudara-saudara, dikatakan kalau kita mendapat warisan, kita pasti senang. Tetapi di sini dikatakan
Surga adalah tempat di mana Kristus berada. Surga bukanlah surga bagi mereka yang mengasihi Kristus kalau ia tidak berada di sana. Ketika saya merenungkan ini, apa yang dikatakan oleh Ronubot ini benar, saudara-saudara. Ketika ayah saya meninggal, saya merenungkan, kalau kamu mendapat warisan atau kamu memilih ayahmu tetap hidup. Dan di situ saya merenungkan harta ini tidak berguna. Ketika kita mencintai orang yang kita kasihi. Sama seperti Yesus Kristus, warisan surga ini sebetulnya tidak berguna jikalau Kristus tidak ada di surga, saudara-saudara. Tanpa Yesus di sana, warisan ini apa? Sia-sia, nggak ada artinya. Saya merenungkan kembali bagaimana Tuhan sangat mengasihi saya. Dia memberi kesempatan kepada kita manusia yang berdosa ini untuk kembali kepadanya. Walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan, sepanjang hari kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan masih memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita agar kita kembali kepadanya. Jika saya disuruh memilih warisan atau ayah saya akan memilih saya ingin hidup bersama ayah saya, dan harta itu biarlah tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Begitu juga Kristus. Ketika kita disuruh memilih surga atau Yesus Kristus, di buku Roh Nubuat mengatakan bahwa surga bukanlah surga bagi mereka yang mengasihi Kristus kalau ia tidak berada di sana. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberi kekuatan, memberikan pengharapan bagi kita umat-umat Tuhan. Dikatakan tadi, mengurangi rasa takut kita menghadapi akhir zaman ini. Mungkin pada saat ini kita dipecat dari pekerjaan kita. Mungkin kita susah untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak-anak kita. Tetapi jaminan Tuhan, Tuhan akan memberikan warisan ini kepada umat-umatnya yang setia, yaitu umat-umat Tuhan yang kudus dikatakan. Tuhan akan memberikan warisannya ini kepada orang-orang yang setia, yang pada saat ini kita bergumul bersama-sama di dalam dunia yang gelap, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Marilah pada saat ini kita boleh pergi bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita akan mempelajari kebenaran Yesus Kristus ini. Biarlah renungan pada saat ini memberikan iman kepada kita agar kita boleh bertemu Tuhan dan orang-orang yang kita kasih ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Untuk menutup acara malam ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion kita nomor 73. Si Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang tersesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga.
Bila kelak tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan, jadi lagu surga. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Laut pun laut penuh tinta, dan langit menjadi kertas. Rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan. Akan kering lautan, langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan warisan yang tak ternilai harganya, tidak bisa dibandingkan dengan harta kekayaan di dunia ini ya Bapa. Bapa di surga, ampunilah kami yang sering menyakiti hati-Mu, kami yang sering menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Biarlah pada malam hari ini Engkau melindungi kami, jauhkanlah kami dari virus-virus yang berbahaya pada saat ini, sehingga kami besok pagi boleh bangun dan beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, ampunilah segala dosa kami, kehendak-Mu saja yang jadi, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, amin. Kemudian kita telah selesai, dan sebelumnya kita memiliki dua buah pengumuman. Yang pertama adalah Sabat depan kita akan tetap melakukan kebaktian offline, dan diundang untuk para jemaat yang rindu untuk berbakti offline untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Dan untuk pengumuman yang kedua yaitu kita akan mengikuti acara KKR online yang diadakan pada hari Minggu besok sampai hari Sabtu depan. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati.